Nah, ini juga nanti pada pembahasan berikutnya kita akan kenal dengan EDV dan juga ESV. Nah, selama diastol atau selama relaksasi itu, bilik terisi dengan darah. Jumlahnya ya sekitar 100 miligram itu. Nah, selama sistol, ventrikel berkontraksi dan mengeluarkan darah ke dalam aorta dan juga arteri pulmonalis. Yang nanti eh, kita akan menjumpai yang namanya subvolume daripada hasil sistolik ini atau saat berkontraksi lah. Nah, istilah-istilah berikut ini sangat penting untuk memahami pekerjaan yang dilakukan oleh jantung dan untuk diskusi kita selanjutnya tentang respon jantung terhadap latihan. Nah, apa saja itu berkaitan dengan cardiac cycle, stroke volume, ejection fraction, dan juga cardiac output atau curah jantung. Nah, nah, ini teman-teman, ini adalah curah jantung atau cardiac output itu akan membahas berkaitan dengan stroke volume, EDV, ESV, ejection fraction, dan juga cardiac output. Nah, kita mulai dari yang pertama, stroke volume ya. Stroke volume itu adalah selama kontraksi, sebagian besar, tetapi tidak semua ya. Sebagian besar tetapi tidak semua darah dalam ventrikel dikeluarkan. Volume darah yang dipompa selama satu kali denyut kontraksi adalah true volume. Jadi volume darah sekali detak lah atau sekali kontraksi yang keluar daripada ventrikel adalah true volume. Nah, lebih mudahnya ini ada gambar di samping. Nah, jadi misalkan ini adalah EDV ini adalah jantung ya yang masih terisi 100% mililiter darah. Kemudian ketika dikeluarkan atau ketika mengalami yang namanya kontraksi, maka tidak semua darah itu dia keluar dari ventrikel. Hanya sekitar 60 miligram darah yang keluar dan tersisa. Dan itu kita kenal dengan stroke volume atau SP. Yang kemudian tersisa 40% yang kita kenal dengan ESP. Nah, ini saya lupa ini. Sebelum keluar ya, dalam bentuk tadi itu yang masih dalam bentuk relaksasi itu kita juga kenal dengan namanya EDV. EDV. Apa itu EDV? EDV adalah untuk memahami struk volume, pertimbangan jumlah darah di dalam ventrikel sebelum dan sesudah kontraksi pada akhir diastol, tepat sebelum kontraksi. Nah, jadi kan ini masih dalam kondisi yang relaksasi atau belum terjadinya sepersekian detik sebelum terjadinya sistol atau kontraksi lah. Itu masih dalam bentuk EDV. Jadi masih terdapat 100% mililiter darah di dalam ventrikel. Nah, itu kita kenal dengan EDV. Pada akhir diastol, tepat sebelum kontraksi, ventrikel telah selesai terisi. Volume darah yang ada di sekarang disebut end diastolic volume atau EDV. Nah, ketika sudah keluar dan darah yang tersisa atau sekitar 40 mililiter tadi itu kita kenal dengan ESP. Kenapa penting untuk kita ketahui bahwa EDV dan ESP ini? Karena hasil daripada pengurangan masing-masing itu yang kemudian kita akan menjumpai yang namanya yang namanya stroke volume atau curah jantung daripada diri kita masing-masing. Nah, stroke volume ini untuk rata-rata jumlah rata-ratanya rata-rata curah jantung itu biasanya berkisar dari 60 gitu, 60 70 gitu pada orang dalam kondisi istirahat ya. Nah, selanjutnya yaitu ejection fraction atau EV. EV ini adalah fraksi darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri sehubungan dengan jumlah darah yang ada di dalam ventrikel. Sebelum kontraksi disebut ejection fraction atau EV, ditentukan dengan membagi stroke volume atau SP dengan end diastolic volume atau EDV. Jadi ini EV ini atau ejection fraction ini didapat dari stroke volume atau 60 tadi itu 60 dibagi dengan EDV, ya itu EDV ini kan di mana darah dalam ventrikel masih 100 mililiter ya. Jadi 100 kemudian dikali dengan 100. Nah, itu nanti sama dengan 60%.
Nah, selanjutnya adalah cardiac output. Cardiac output atau curah jantung ya. Cardiac output darah adalah total volume darah yang dipompa oleh ventrikel per menit hasil kali antara HR atau heart rate dan SV atau stroke volume. Saat istirahat dalam posisi berdiri rata-rata antara 60 dan 80 mililiter darah pada kebanyakan orang dewasa. Nah, maka sebelum kita uh, mengetahui bagaimana hasil kalkulasi dari Ki ini atau cardiac output ini atau curah jantung ini, maka tentu kita harus mengetahui dulu karena di sini kan kita sudah mendapatkan SP-nya nih. SP di sini 60, SP sama dengan 60 mililiter. Namun SP ini dalam kondisi rata-rata ya, rata-rata pada orang dewasa yang beristirahat itu rata-ratanya kita pukul rata-rata sekitar 70 lah, 70 mili. Maka nanti kita mengambil ini 70 mili ini, 70 mililiter ini sebagai perhitungan nanti kita untuk apa ya mendapatkan curah jantung ini. Maka 70 mili nanti untuk HR-nya ini, maka sebelum kita menghitung ini maka kita pergi ke sini untuk mengetahui apa sih itu HR atau nanti sini adalah RHR karena kita akan menghitung dulu detak jantung orang beristirahat. Nah, denyut jantung istirahat normal atau RHR biasanya bervariasi antara 60 dan sampai 100 denyut per menit. Dengan latihan ketahanan yang lama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, RHR dapat menurun hingga 35 eh, denyut per menit atau kurang. RHR serendah 28 denyut per menit telah diamati pada pelari jarak jauh kelas dunia. Nah, eh, ini eh, merupakan contoh di mana ketika orang yang konsisten berlatih, terlebih lagi di dalam cabang-cabang olahraga yang memang membutuhkan ketahanan yang tinggi, tentu apa ya, kondisi fisiologi jantungnya itu akan mengalami yang namanya perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini yang kemudian membuat denyut jantungnya itu menurun, sehingga dia akan lama mengalami yang namanya sebuah kelelahan berarti. Nah, ini tentu kalau dalam pelari jarak jauh kelas dunia ini kita bisa jumpai seperti maraton, ultramaraton. Nah, teman-teman juga pasti pernah melihat kenapa sih kebanyakan orang-orang Afrika itu merupakan orang-orang yang secara genetiknya memiliki kemampuan untuk berlari lebih jauh. Karena memang kondisi lingkungan, kondisi suhu dan juga orang-orang di sana itu kondisi medannya sana sangat apa ya sangat mensupport untuk mereka melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu sehingga memang secara denyut jantung itu pernah diamati sangat di bawah rata-rata daripada orang yang tidak berlatih. Nah, RH yang lebih rendah disebabkan oleh latihan ini merupakan hasil dari peningkatan stimulasi parasimpatis atau sonovagal dengan berkurangnya aktivitas simpatis yang berperan lebih rendah. Nah, ini merupakan perbedaan atau perbandingan kapasitas sirkulasi orang terlatih dan tidak terlatih. Nah, kan tadi kita sudah mendapati rata-rata daripada stroke volume dan juga rata-rata daripada heart rate. Maka untuk mencari curah jantung daripada orang yang tidak terlatih dan terlatih itu, kita cukup mengetahui rumus daripada curah jantung. Rumus curah jantung itu kan yang tadi kita sudah uh, bahas sebelumnya, itu Q sama dengan HR dikali SV. Nah, diketahui bahwa HR itu rata-ratanya orang Indonesia ini, rata-ratanya pria dewasa, itu HR tadi kan berkisar 60 sampai 100 denyut per menit ya. Maka untuk rata-ratanya itu kita akan menyumpai HR orang yang beristirahat itu sekitar 70 denyut per menit. Maka tinggal kita kalikan dengan rata-rata dari stroke volume atau curah jantung. Itu sekitar 70 juga atau 71 atau 70 lah. Boleh 70. Nah, ini Ki sama dengan 70 dikali 70 4.900 mililiter atau kita bisa bulatkan menjadi 5.000 mililiter per menit atau singkatnya ada 5 liter. Nah, jadi
di sini cardiac output yang dihasilkan, curah jantung yang dihasilkan daripada orang yang tidak terlatih adalah 5.000. Nah, kenapa curah jantung yang eh, dihasilkan daripada orang yang terlatih ini 5.000, tidak terlatih ini 5.000, sementara orang yang terlatih juga 5.000? Apa yang kemudian membedakan? Yang membedakan adalah heart rate-nya tadi. Ketika orang yang mulai berlatih dengan terlebih lagi latihan-latihan daya tahan ya, itu akan mempengaruhi menurunnya heart rate. Nah, volumenya kenapa meningkat? Karena ini menjadi pasokan energi dari darah untuk kebutuhan tubuhnya di dalam aktivitas yang berat. Oke. Nah, curah jantung selama berolahraga pada orang terlatih dan tidak terlatih. Aliran darah dari jantung akan meningkat sesuai dengan intensitas latihan. Hal ini terjadi baik pada orang yang terlatih maupun pada orang yang tidak terlatih. Dari fase istirahat sampai memasuki fase steady state, eh, curah jantung meningkat dengan cepat selama kebutuhan oksigen untuk metabolisme energi dapat dipenuhi oleh tubuh. Pada seseorang yang tidak terlatih, saat latihan aerobik, curah jantung maksimal dapat meningkat sebanyak 4 kali. Nah, ini yang harus kita ingat ya, pada seorang yang tidak terlatih, saat latihan aerobik atau latihan ketahanan ini ya, curah jantung maksimal dapat meningkat sebanyak 4 kali. Curah jantung maksimal dapat meningkat sebanyak 4 kali dari volume saat beristirahat. Ini 4 kali ini dilihat atau diukur dari volume saat beristirahat. Selama latihan, rata-rata denyut jantung maksimum orang dewasa muda adalah 195 kali per menit. Ini rata-rata ya. Apabila isi sekuncup pada saat latihan rata-rata 113, maka curah jantung maksimum mencapai 20 liter, 22 liter per menit. Nah, itu uh, kalkulasinya dari 113 dikali 195, di mana denyut jantung tadi itu uh, 195 dikali dengan curah jantung rata-rata 113, maka menjumpai yang namanya hasil 22 liter per menit. Sedangkan pada atlet profesional volume curah jantung maksimumnya 35 liter per menit. Ini dikarenakan daripada latihan-latihan daya tahan tadi itu yang kemudian akan meningkatkan kekuatan kontraksi otot miokardium karena berbagai adaptasi fisiologis yang terjadi latihan yang teratur menyebabkan peningkatan ukuran otot jantung, hipertrofi, yang berarti serat otot menjadi lebih besar eh, hingga memungkinkan jantung untuk memompa darah lebih kuat dan lebih efisien. Jadi, kenapa orang terlatih itu lebih banyak? Ya karena adaptasi fisiologi dari jantungnya tadi itu sudah terlatih sehingga otot miokardiumnya itu mampu untuk memompa darah lebih banyak lagi dalam jumlah liter gitu ya. Nah, ini perbedaan curah jantung isi sekuncup dan denyut nadi pada orang terlatih selama latihan. Nah, kan misalkan tadi itu kita dapatkan 22 liter untuk mililiter untuk 22 liter untuk 22.000 liter untuk orang yang tidak terlatih, maka orang terlatih tadi itu 35.000. Nah, ini kan sudah tadi jelaskan kenapa sampai lebih banyak ya karena secara fisiologis jantungnya orang yang terlatih itu eh, jantungnya sudah siap atau sudah mengalami namanya perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi karena latihan yang latihan daya tahan atau latihan aerobik yang teratur, yang terstruktur dan konsisten gitu. Sedangkan heart rate-nya tadi kan heart rate-nya tetap sama ya 190 195. Ini misalkan kita uji pada kan denyut nadi maksimal itu kan DNM sama dengan 220 dikurang kurang usia. usia. Nah, misalkan di sini usianya adalah 25 tahun, maka kita akan menjumpai namanya heart rate atau apa ya denyut nadi maksimal yaitu 195. Nah, ini adalah curah jantung. Curah jantung ini bervariasi, tidak seperti heart rate yang kemudian bisa diukur sama begitu. Kalau curah jantung ini kan tadi sudah jelaskan karena uh, fisiologi daripada jantung orang terlatih itu secara apa ya? Karena latihan yang teratur menyebabkan peningkatan ukuran otot jantung atau hipertrofi. Seperti itu. Dan kategori tersebut berkaitan dengan perbedaan volume isi sekuncup. Nah, atau curah jantung. Dilanjutkan. Nah, distribusi curah jantung selama fase istirahat dan latihan ini dia tidak apa ya? Curah jantung selama fase istirahat dan latihan ini makanya ini
saya mau bilang Tuhan luar biasa sekali dalam menciptakan sistem reproduksi atau sistem sistem tubuh manusia karena sangat adil. Ketika istirahat, mana organ-organ tubuh yang banyak mendapatkan suplai darah dan mana organ tubuh yang ketika latihan mendapatkan suplai darah. Ya karena memang kenapa demikian? Karena suplai darah itu hanya dimungkinkan kepada bagian-bagian tubuh yang membutuhkan daripada si darah itu. Jadi misalkan ya ini ini kan bagian di bawah ini, di atas ini, coba kita fokus kepada gambar. Heavy exercise ini adalah bentuk daripada latihan, contoh latihan yang berat ya. Maka cardiac output atau curah jantung yang dihasilkan sama dengan 25 liter per menit. Ini contoh yang rata-rata nih. Untuk latihan, uh, untuk istirahat, curah jantung atau cardiac output yang dihasilkan tadi 5 liter. Nah, ketika latihan, hati dan usus dan organ-organ di dalam perut lainnya ini hanya mendapatkan 3 sampai 5% dari jantung. Kemudian yang kedua dari jantung sendiri hanya mendapatkan 4 sampai 5% darah. Ini satu, ini dua. Yang ketiga, ginjal ini hanya mendapatkan sekitar 4%, 2 sampai 4% darah. Otot rangka ini hanya mendapatkan 0,5 sampai 1%, jauh lebih sedikit ya. Kemudian otak mendapatkan 3 sampai 4%. Kemudian yang kulit mendapatkan sekitar 5 sampai 20%. Dan yang paling dibutuhkan selama latihan yang berat ya tuh heavy exercise itu yaitu jantung yaitu otot Maskal. ya muscle. Kenapa demikian? Karena ketika berolahraga misalkan ya tubuhnya kita itu adalah motor, maka aliran darah itu adalah bensin. Sehingga bensin tadi itu mampu untuk menjadi alat bakar untuk piston itu dia bergerak. Nah, piston-piston ini kan berarti berkaitan dengan jantung tadi itu, jantung dan juga masal-masal. Misalkan roda-roda motor tadi itu dia bisa bergerak. Sehingga memang ketika latihan yang berat begitu, memang dalam kondisi yang objektif, otot mendapatkan suplai darah jauh lebih banyak daripada organ tubuh yang lain. Kemudian saat istirahat, 20 sampai 25% itu di ini bagian-bagian seperti hati, usus, dan kemudian di jantung itu hanya sama juga 4 sampai 5%, di ginjal 20%, di tulang ini 3 sampai 5%, di otak 15%, di kulit 4 sampai 5%, dan di otot karena kita istirahat hanya sekitar 15 sampai 20%. Ini pun karena ketika kita istirahat kita kan pasti juga jalan dan sebagainya. Hingga memang uh, cukup cukup secara secara kebutuhannya cukup cukup tinggi ya kalau misalkan kita mau lihat dari perbandingan persentase seperti hati dan jantung kan 20 sampai 25. Nah, saat istirahat pun otot juga cukup mendapat uh, curah jantung yang cukup lebih banyak daripada uh, apa ya daripada bagian-bagian tubuh yang lainnya. Nah, distribusi darah ke berbagai jaringan tubuh sangat bervariasi ya, tergantung pada kebutuhan mendesak. Nah, tergantung daripada kebutuhan mendesak nih dari jaringan tertentu dibandingkan dengan jaringan lain dalam tubuh. Sebagai aturan umum, jaringan yang paling aktif secara metabolik menerima suplai darah terbesar. Pada saat istirahat dalam kondisi normal, hati dan ginjal bergabung untuk menerima hampir setengah dari curah jantung, sementara otot rangka yang beristirahat hanya menerima sekitar 15% hingga 20%. Selama berolahraga, darah dialirkan ke area yang paling dibutuhkan selama latihan ketahanan yang berat. Otot yang berkonsentrasi atau otot yang berkontraksi dapat menerima hingga 80% atau lebih dari aliran darah ke hati dan ginjal berkurang. Redistribusi ini bersama dengan peningkatan curah jantung memungkinkan aliran darah hingga 25 kali lebih banyak ke otot-otot yang aktif. Sistem kardiovaskuler memiliki kapasitas yang luar biasa untuk mendistribusikan kembali darah dari area yang kebutuhannya rendah ke area yang meningkat.
Waktu terangkat biasanya menerima sekitar 15% curah jantung saat istirahat. Hal ini dapat meningkat hingga 80% atau lebih selama latihan ketahanan yang berat. Distribusi darah ke berbagai area dikontrol terutama pada tingkat arterial. Nah, demikian adalah hasil presentasi daripada kelompok kami. Selanjutnya, mungkin kita masuk pada ini karena telah selesai dari sisi pemaparan, kita selanjutnya akan masuk pada sisi diskusi. Maka untuk itu, kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Paran, ya. Tadi kita bicara mengenai tekanan darah adalah tekanan pada dinding pembuluh darah akibat ya aliran darah yang turbulens. Turbulens ini maksudnya kita tahu turbulen kan, kayak film turbulen kan. Jadi bukan kayak air yang dia di kali itu mengalirnya, tapi turbulen berputar-putar. Jadi darah kita disemprot di dalam dinding-dinding, ya, disemprot karena ada tekanan oleh jantung. Nah, ada 5 faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Ya, yang pertama tadi adalah cardiac output, volume darah, ya kan? Semakin besar curah jantung tadi, cardiac output tadi, ya, semakin kencang dia memompa, artinya semakin ya tinggi tekanan darah, ya kan? Makanya orang berolahraga itu, ya, karena cardiac outputnya tinggi, maka sistoliknya itu, ya, sistolik itu kan tekanan jantung waktu memompa darah, sistoliknya tinggi, ya kan? Jadi ada darah di ventricle, ya. Darah ada di ventricle kiri. Tadi ketemu tadi berapa banyak tadi? Ada 40%, 60% yang dipompa. Kata kalau dia ada 100 mililiter yang ada di ventricle ini, coba mungkin ini hostnya pindah saya sebentar. Gimana, Kang? Gimana cara bagikan ini, Kang? Diklik di bagian namanya, Klik bagian nama. di partisipan, klik bagian nama. Partisipan ya. Oke. Udah ini ya. Nah, ini kalau gambar jantung ini saya bikin. Oh, nggak bisa nih. Ini gambar jantung ya. Tuh. Nah, jantung kiri nih. Ya kan? Ini darah masuk sini pertama kali. Ya, kemudian masuk sini tadi anatominya. Ini ada paru-paru. Ya kan? Ini atrium kanan, ventrikel kiri, ventrikel kanan. Darah masuk sini ke paru-paru, dibersihkan. Kemudian dia masuk ke dalam ventrikel, atrium ke kiri, masuk ke ventrikel kiri nih. Ya. Nah, jadi tekanan darah itu tekanan pada dinding pembuluh darah, ya, akibat aliran darah, ya, di dinding pembuluh darah yang mengalir turbulen. Dia kerja ini sebenarnya ketika dia terjadi cardiac output. Tadi dibilang bahwa ada 60% darah yang keluar di sini. Ya, katakanlah ketika 60%, sini katakan 60 mililiter darah keluar, tekanan darah, ya kan? Ada sistolik, ada diastolik. Tadi udah bagus tadi itu ya. Tadi paparan udah bagus, ya.
Nah, kalau bisa ngerti, udah bagus banget itu. Nah, sistolik itu adalah tekanan darah, ya, akibat kontraksi ventrikel kiri ini memompa darah. Jadi kalau 120, kita per 80, 80, nah 120-nya ini. Ya, jadi kenapa orang berolahraga, tekanan darahnya naik? Ya tadi, kado output naik. Kebutuhan oksigen di jaringan kan meningkat, sehingga kado outputnya meningkat. Tadi, kalau tadi bilang ada 40% di sini, 60%-nya dikeluarkan, 40%-nya adalah X, ya, extra systole volume, atau volume cadangan di ventrikel kiri. Ya, ketika kita berolahraga, mainnya nggak sekarang 60-40, ya, mungkin 90% di sini yang keluar, sebenarnya tinggal 10%. Bisa bayangin kan, yang tadi dia memompa 60 ml, kita kan, sekarang dia harus memompa 90 ml. Jadi ada logika kita, pasti ini kontraksi ventrikel kiri pasti meningkat. Kalau kontraksi ventrikel kirinya meningkat, tentu tekanan sistolik akan meningkat. Ngerti nggak kira-kira sampai sini? Nanti Prof. Ya, Berarti Prof, izin Prof, ya. kalau tadi 60-40 dan jadi 90, itu Hmm. yang 30-nya dari 40 tadi, Prof. Iya, dari extra systole. Baik. Ya kan? Kenapa jadi 30 yang keluar? Nah itu. Karena tadi kalian udah bicara, zona latihan aerobik berapa persen tadi denyut nadi? 220 kurang umur, terus berapa persen dari denyut nadi maksimal? 195 Prof. 72% dan 87, Prof. Ya. Jadi kalau ada anak umur 20 tahun, berarti denyut nadi maksimal 200, kita ambil 72 dari kali 200, 144. Ya, 144. Ya, yang tingginya adalah 87, 174, ya, sampai 74 kali per menit denyut nadinya, ya. Kalau kita kasih atlet latihan yang umur 20 tahun seperti itu tadi, dia latihan pokoknya tidak boleh rendah dari 144 denyut nadi dan tidak boleh lebih tinggi dari 174. Ya. Nah, nanti kira 4 minggu, 3 minggu, 4 minggu, nanti dinding ventrikelnya kan menebal nih. Nah, itu. Maka terjadilah hipertrofi dari ventrikel kiri. Ya kan? Makanya pada atlet kalau di ronsen itu, ya pasti nanti dokter ronsen bilang, oh ini non fit nih, ya, karena bermasalah pada jantung. Karena dokternya nggak ngerti bagaimana fisiologi latihan, dikira penyakit jantung. Nah, pada latihan-latihan tadi, aerobik tadi yang 220 tadi, ya 87, 7144, 174, akan menyebabkan ventrikel kirinya kontrak ototnya akan lebih nebal. Nah, kalau lihat di pelabuhan tuh, ya, orang yang betis kecil dengan betis gede kira ngangkat beban kiloannya lebih di mana tuh mampu dia? besar. Betis Ya. besar, Prof. Sehingga sekarang ventrikel kiri ini kuat, ini kontraksi nih, otot semua nih. Ketika dia sistolik, ya, ketika dia stolik nggak 60 keluar lagi, tapi adalah 90. Ya, ngerti kan? Nah, jadi ketika dia latihan 90% dia keluar sekarang. Ya. Nah, kemudian nanti saya tanya nanti kita lanjut dengan pertanyaan tadi nanti kita nyambung dikit, cuman sekali jalan. Nah, kemudian ketika dia istirahat, nah tadi kan istirahat kan 60 nih. Ya kan? Tapi ternyata ketika ini sudah menebal, sekarang setelah 6 minggu latihan, tadi aerobik tadi ini, latihan ini, dia nggak 60 dia keluarnya. Tapi mungkin sekitar 70. Ya. Naik dia. Sehingga denyut nadi istirahat orang menjadi rendah. Kenapa rendah?
Jadi kalau 5.000 mililiter adalah hasil kali stroke volume kali frekuensi nadi per menit. Ini kalah tadi berapa? Awal 60 nih. Ya. Berapa 5.000 bagi 60? 5.000 bagi 60 berapa? Berapa tuh? Coba itu Sekitar 80, Prof. 80. Jadi anak 20 tahun tadi, ya, latihan awal datang ke kita, denyut nadi 80 dia. Ya. Ternyata denyut nadi 80 itu, ya, ternyata kebutuhan tubuhnya 5 liter per menit, sedang stroke volume cuma 60. Tapi setelah kita latih tadi, aerobik tadi ya, ingat ya, aerobik tadi, ventrikel kirinya, dinding ventrikel kiri udah menebal. Sekarang pompanya adalah sekitar 80 lah, lebih ekstrim lah kita bikin. Kita bikin sekarang sekali pompanya dia 75. 75. Ya, 75 berarti 5.000 bagi 75 berapa? Berapa? 5.000 bagi 75. 70. Nah, 66. Maka atlet itu yang terlatih denyut nadi istirahatnya rendah. Ya, kenapa? Karena stroke volumenya meningkat. Kenapa meningkat? Karena adanya hipertrofi ventrikel kiri. Kenapa ini terjadi? Karena ada latihan tadi 7 dan 2 sampai 87 aerobik. Ya. Nah, jadi kalau orang VO2 max rendah tinggi, berarti denyut nadinya. Jadi VO2 max itu adalah sebenarnya pompa ini nih. Ya. Cuma kalau kita bicara VO2 max itu adalah oksigen yang ada di jaringan otot. Ya, jadi sekalian VO2 max itu adalah volume oksigen ya yang ada di jaringan otot. Ya. Kalau ini paru nih, ini hidung orang, bukan volume oksigen yang ada di hidung, bukan di paru-paru, bukan di jantung, tapi ada yang ada di jaringan, di kaki orang nih. Buat apa dia? Buat karbohidrat ditambah O2 jadi ATP. Nah, inilah dia. Ya, O2-nya lah. Jadi O2-nya yang dipompa oleh ventrikel kiri. Jadi darah itu dipompa, tapi di dalamnya itu ada O2. Dalam konteks metabolis energi, ya, curah jantung itu adalah dia mentransfer oksigen ke jaringan. Ya, jadi VO2 max itu adalah bukan oksigen yang ada di hidung, di paru, atau di jantung, tapi adalah oksigen yang ada di jaringan, ya, kaki otot. Jadi dia menggambarkan kemampuan ambilan oksigen di paru-paru, ya, kemampuan transport oksigen oleh jantung, sehingga oksigennya sampai ke jaringan. Dengan satuan berapa? Mililiter per kilogram badan per menit. Jelas? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Ya. Prof, izin bertanya. Ya. Izin bertanya juga, Prof. Seseorang yang kurang istirahat tadi, Prof, apakah denyut nadi istirahatnya itu meningkat, Prof? Sehingga mengalami pusing begitu, Prof? Sekarang ini ya, kita lanjut ya. Pertanyaan tadi nih. Ini tadi kita tahu bahwa tadi kamu ada ngomong nama tadi apa? N, E, D, V. Ya. N diastolic volume. Nah, ini kalau ada ini kalau tambah CO2 nih. Ya. CO2 ini kan dibawa oleh masuk sini kan nih. Oleh vena cava nih kan. Vena cava. Ini vena cava inferior yang di bawah. Kalau di atas ada lagi namanya vena cava superior. Nah, ya. Jadi, ya, darah masuk sini, masuk ke ventrikel kanan, ventrikel kanan ke paru-paru, mutar masuk ke dalam.
atrium kiri masuk ke ventricle kiri. Nah, end diastolic volume itu adalah nih. Jadi kalau kita belajar otot, kekuatan kontraksi itu dipengaruhi oleh panjang otot, ngerti ya? Kayak karet. Kalau kita ada karet nih, kita regang karet dikit, kita lepas, pasti kontraksi lebih berat, lebih besar daripada karet itu kita tidak regangkan. Ngerti kan maksud? Ya. Nah, otot gitu juga. Kita ambil ancang-ancang segala macam, itu memperpanjang otot. Sehingga nanti kontraksi lebih besar. Nah, kalau otot kaki bisa kita ancang-ancang, otot jantung nggak bisa kita, gimana kita mempengaruhinya. Supaya dia teregang, ya, supaya dia teregang, maka yang berfungsi meregang adalah aliran darah ini tadi. Nah, nih. Nah, nih. Semakin banyak darahnya keluar nih, masuk sini, ya. Ini tadi jantung nih. Ini kan? Ini ya. Ya. Jantung tadi. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Ini darah masuk sini nih. Nanti dia akan begini dia. Semakin lebar ya. Semakin melebar. Semakin melebar. Nah, gitu. End diastolic volume, end. Tadi bilang beberapa detik sebelum kontraksi. Semakin teregang dia ini, ya, semakin kuat kontraksinya. Kayak otot tadi. Ya. Nanti kalau yang rajin baca buku hukum Frank Starling. Ya. Frank Starling katakan bahwa semakin banyak, ya, semakin teregang dia, jantung pada EDV-nya, maka nanti dia kontraksinya akan semakin besar. Ya, teregang nih oleh darah tadi. Darah dari mana? Dari kaki. Ya, nah sekarang, nah semakin teregang dia semakin kuat kontraksinya, maka sistolik akan lebih tinggi ya. Tadi ada sistolik rendah. Kenapa? Karena darah yang ke sini sedikit. Ya. Darah yang, ya pakai logika nih ya, kalian harus ingat benar ya. Darah yang sini sedikit nih. Ya. Maka kontraksi juga akan kecil. Maka tekanan darah yang tadi 120, mungkin dia cuma 90. Betul? Karena kontraksi rendah. Kenapa rendah? Karena isinya sedikit. Kenapa isinya sedikit? Ya. Karena darah yang masuknya sedikit. Kenapa sedikit? Karena darah yang ke sini sedikit nih. Agak sedikit. Ternyata dipengaruhi oleh darah yang datang dari jaringan kaki. Ya. Pada keadaan apa misalnya? Pada keadaan misalnya kita bangun tidur, kita langsung bangun, maka darah akan menumpuk di kaki. Ya. Sehingga darah yang masuk ke jantung sini akan sedikit. Ya. Maka tekanan darah menjadi rendah. Kepalanya pusing. Kenapa pusing? Oksigen ke otak berkurang. Itu namanya hipotensi. Apa tadi? Tensi ortostatik. Ya, nanti lihat di Google kalau ini ya. Hipotensi akibat posisi badan. Ya. Ngerti kira-kira? Ngerti, Prof. Itulah mungkin alasan kenapa sampai misalkan ada orang baru bangun langsung nggak bisa jalan ya, atau orang baru bangun langsung nggak bisa lari ya, Prof ya, karena jaringan apa tekanan darah itu semua menumpuk di kaki sehingga sedikit yang di otak jadi pusing dan lain sebagainya begitu ya, Prof ya. Ya, makanya pada olahraga ada namanya recovery. Ya. Jadi orang kalau tidak recovery, maka darahnya tertumpuk di kaki karena adanya gaya gravitasi. Ya. Sehingga kepalanya pusing tadi kan? Bukannya pusing, bisa menyebabkan kematian. Ya.
Maka kita kalau habis olahraga, kita harus mempercepatkan, ya. Apalagi kalau tekanan darah sudah mulai turun, maka kita harus cepat, ya, naikin tekanan darahnya dengan meningkatkan kembali darah yang masuk ke dalam ventrikel ini. Dengan cara apa? Nah inilah, ya. Apa dia jogging ringan, apa dimasas, ya. Nggak boleh misalnya orang habis olahraga, ya kan, ketemu teman ngobrol sambil ngerokok berdiri, ya, nanti akan mengalami hipotensi, ya. Kenapa? Karena ada darah yang tertumpuk di kaki akibat dia gravitasi. Jelas ya, nih, kira-kira? Jelas. Jelas, Prof. Nah itu, ya. Ini kita ngomong tekanan darah aja nih, ya. Nah, kemudian, ya ini jelas tadi orang olahraga harus ini, kenapa dia pusing, harus obatnya harus dia recovery, ya. Recovery. Nah, terus tadi, kenapa orang kalau berolahraga, ya, tekanan darahnya katakanlah tadi 120/80. Ya. Olahraga lama-lama ini naik nih 130/80, ya. Kemudian naik lagi jadi 150, tapi sini bawah 70 dia. Nah, ingat. Ya. Diastolik semakin menurun. Ya. Tekanan darah semakin, sistolik semakin tinggi. Diastolik semakin turun. Kenapa? Karena tadi, ya, karena kebutuhan tubuh tadi, ya, tidak cukup dengan tadi kan ada 100 nih, ya, keluar 90 kan, oksigen yang ada di yang dibutuhkan oleh jaringan itu tidak cukup dengan mengeluarkan ini per menit, ya. Ternyata tubuh katakanlah tadi kalau kita latihan sampai 5 liter 15.000, ya, tadi kan 5.000, ini 15.000 nih olahraga, ya, didapat dari tadi katakanlah 100 tadi nih, 100 kali 15 kan, ya, 50, ya. Nah, stroke volume 100, ya, denyut nadinya 150, 1.500 kali 15.000 kan, benar, ya. Nah, tapi ketika dia latihan terus, dia naikin jadi 170, ya, denyut nadi 170, ini pengisian sini ini udah gak cukup lagi nih, nggak banyak lagi, nggak bisa lagi keluar 100, tapi keluar tinggal kata kelihatan sekarang 80, 90, ya, 90 di sini nih. Kenapa? Karena keterlambatan pengisian, ya, ventricle atrium ini ke sini. Jadi semakin cepat denyut nadi kita, pengisian sini semakin sedikit. Sehingga kalau tadi saya bikin sampai begini, dia sampai begini doang nih. Ya. Maka end diastolic volume-nya jadi kecil nih. End diastolic volume-nya adalah tekanan diastolik. Ngerti nggak? Kalau ngerti coba jelas, tanya. Kan? Makanya orang olahraga itu denyut nadi sistoliknya meningkat, sedangkan diastoliknya menurun. Ya, karena apa diastolik menurun? Karena dengan kecepatan frekuensi nadi yang meningkat itu, frekuensi denyut jantung yang meningkat, maka waktu pengisian ventrikel kiri tadi menjadi sedikit. Sehingga volume darah yang di ventrikel kiri juga jadi sedikit. Ya, sehingga peregangan ventrikel kiri akibat darah yang ada di dalam lebih menurun. Maka gambaran, ya, tekanan ventrikel kiri sebelum dia berkontraksi itu namanya tekanan diastolik. Nah, tadi dibilang dengan EDV, ya, EDV and diastolic volume. Jelas? Ya, bisa apa nggak nih Zoom-nya? Halo? Jelas, Prof. Oh, Jelas, Prof. ya, Baik, kalau Prof. Zoom-nya habis kasih tahu ya, jangan nanti saya ngomong sendiri. Ya. Baik. Yang kedua tadi ya, faktor yang mempengaruhi tekanan darah, ya, adalah tadi cardiac output, ya, curah jantung. Ya. Yang kedua, volume darah.
Nah, volume darah sama seperti tadi keadaan yang kita barusan ngomong. Ya, semakin banyak volume darahnya itu semakin banyak nanti pengisian ventrikel kiri. Ya, maka orang kalau dehidrasi, tekanan darahnya turun, dia sistoliknya turun dia. Ya. Sebaliknya orang yang punya tekanan darah tinggi, mungkin kalian bapak punya darah tinggi, ya, akibat volume darah, berarti volume darahnya kalau tinggi, ininya banyak, maka tekanannya akan meningkat. Ya, makanya kalau orang darah tinggi itu dikasih obat, misalnya lasik tuh, furosemid, orang kencing-kencing terus, ya. Nah, itu membuat volume darah lebih turun sehingga tekanan darah akan menurun. Sebaliknya ada orang tekanan darah tinggi, ya, minum lasik, kok nggak turun-turun tekanan darahnya? Ya penyebab kan beda. Kan saya bilang tadi, faktor yang mempengaruhi tekanan darah itu ada 5. Ya, kalau akibat cardio output, bilang dia tidak boleh olahraga yang keras. Kan gitu. Ya, kalau dia kena volume darah yang banyak, dia minum lasik, turun darahnya. Ya. Yang ketiga adalah elastisitas. Elastisitas pembuluh darah, dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah. Kayak balon lah. Ya kayak balon. Kalau kita niup balon yang tipis, artinya kalau pembuluh darahnya sangat elastis, kayak balon tipis, kita meniupnya mulut kita nggak pegal kan? Sama juga. Kalau tekanan darah dinding pembuluh darah ini tipis, elastis dia, maka ventrikel berkontraksi nggak berat-berat amat gitu. Ya. Tapi sebaliknya kalau ya resistensi perifer tahu? Nah, resistensi itu ada tahanan. Ya. Tahanan itu ini elastisnya, kalau misalnya dia kaku, maka nanti kayak kita meniup botol lah. Tiup aja botol. Nanti mulut kita jadi pegal. Begitu juga kalau dinding pembuluh darahnya kaku, ya, maka nanti tekanan darahnya akan meningkat. Kontraksi ventrikel kiri lebih meningkat. Makanya orang yang darah tinggi, kita kasih dia program latihan aerobik. Karena dengan latihan program aerobik ini, maka elastisitas pembuluh darahnya akan lebih meningkat. Ya, 3 ada ya. 3. Yang keempat adalah lawanan dari elastis adalah resistensi perifer namanya. Ya. Jadi ternyata ini pembuluh darah begini. Kalau ada ini pembuluh darah di sini, ini pembuluh darah aorta namanya ini, aorta. Ya. Ternyata di dalam darah kita ini ventrikel memompa ke sini. Ya. Tapi dari perifer juga ada tahanan di sini. Ya. Maka diturbulen jadinya. Ini kan? Kalau sungai kan enggak kan? Dari apa? Dari muara apa ke ujung? Pokoknya dari pangkal ke ujung kan nggak ada tahanan dari ujung. Maka dia mengalir gitu juga. Kalau darah enggak, jantung menekan, tapi darah-darah pinggir kita, perifer, juga menekan ke atas. Ya. Nah, termasuk di sini adalah elastisitas pembuluh darah tadi nih. Ya. Semakin kaku dia, maka kesininya akan lebih besar. Semakin lebih besar sini, maka jantung bekerja lebih keras lagi. Maka terjadilah peningkatan tekanan darah. Ya, jadi elastisitas pembuluh darah dengan resistensi perifer ini adalah suatu kerja yang berlawanan. Ya. Yang kelima adalah viskositas. Ya. Viskositas. Kekentalan. Ya. Kekentalan darah. Darah yang kental itu akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Ya. Darah kental itu salah satunya kalau di dunia medis adalah apabila seseorang mempunyai kolesterol yang tinggi, ya, di dalam darahnya, maka darahnya jadi kental. Maka tekanan darahnya akan meningkat. Maka orang kalau
Kenapa dia tekanan darah meningkat? Oh, hipertensi sekarang ya, dia nggak punya turunan, tapi ternyata kolesterolnya tinggi. Ya, itulah kira-kira 5 faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Halo? Halo. Nah, saya harus cek nih. Ya, Ya, harus Prof. cek. Ya. Izin bertanya, Prof. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini berdasarkan fenomena yang terjadi ya, Prof. Saya ingin bertanya. Misalnya salah satu pemain ya, Christian Eriksen namanya, itu saat bertanding Euro 2020 itu dia mengalami apa namanya serangan jantung atau gagal jantung seperti itu, Prof. Nah, kalau mau dibilang pemain ini seorang profesional, artinya kardiovaskulernya ini sudah mau dibilang ya sudah terlatih begitu, sudah sering melakukan aktivitas-aktivitas yang memastikan bahwa jantungnya ini akan aman ke depan, tetapi hal itu bisa terjadi. Dan misalnya itu pertanyaan yang pertama, Prof. Kira-kira itu uh, proses kerja jantungnya itu seperti apa sehingga bisa terjadi hal seperti itu. Dan pertanyaan kedua, jika kita adalah seorang pelatih dan menemukan atlet kita dalam kondisi seperti itu, kira-kira hal apa yang mungkin pertama akan kita lakukan untuk mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada atlet kita, Prof. Itu saja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Ya. Selanjut dengan ini. Ini tadi ada aorta nih. Ya. Nyambung ini yang menyambung sama aorta. Jadi aorta ini adalah darah mensuplai ke jaringan nih. Saya bikin gambar kaki ya, contoh kaki aja nih, ya. Kaki, tangan, segala macam. Itu melalui aorta. Ya, aorta. Kemudian di sini ada pembuluh darah kecil sini. Nah, masuk sini. Ya. Ini namanya arteri koronaria. Nah, namanya koronaria. Jadi kalau sini ya, darah dari aorta ini dipompa oleh jantung melewati aorta untuk kaki. Ini ada darah juga dipompa sedikit oleh jantung melalui ya. Jadi selain masuk ke aorta ke kaki jaringan, darah ini masuk ke arteri koronaria untuk jantung. Untuk suplai kerja jantung. Ya, misalnya kita bapak nih, ya kerja ngasih makan buat anak istri. Ya kita kan perlu makan juga kan? Ya. Nah, yang ngasih makan tuh kita ya arteri koronaria nih. Kayak kalau kamu lihat motor ada Yamaha tuh dulu saya punya 2 tak gitu, ya pernah dengar nggak Yamaha 2 tak? Motor Ya, 2 tak. oli samping. Oli samping. Coba kita ngebut, oli samping habis, gimana jadinya? Ngebut tetap ngebut kan, tapi lama-lama berhenti dia, mesinnya mati. nah, mesin mati kan. Sama dengan ini, ketika darah tidak bisa lewat ke sini, maka sini jantung tidak mendapat suplai oksigen, maka akan mati jaringan ini. Ya, maka perih dia, ya, nyeri sekali. Ketika jaringan ini mati, maka jantung nggak bisa kontraksi lagi. Ya, maka, apakah itu juga yang disebut penyumbatan yang di sini ini, Pak? Nah, tunggu, jantung tidak bisa berdenyut lagi. Kenapa? Jaringan sudah mati. Maka jantung akan menjadi namanya fibrilasi, bergetar. Nah, orang harus jantung mau pada, dia nggak cuma bergetar aja, nggak ada darah yang keluar, ya matilah orang, ya kan? Nah, ini tadi tergantung kenapa orang ini kan, kenapa kena koroner gitu kan, jantung koroner ya tadi. Nah, kenapa orang jantung koroner tuh ada yang cepat di rumah sakit dia hidup, ada yang masuk rumah sakit pasang ring mati juga. Nah tadi, karena tadi ada yang cepat ya baru sedikit jaringan dia udah pasang ring atau dibenerin, tapi ada juga yang telat ya, udah jaringan udah mati sebagian baru pasang ring, maka jantung tidak bisa lagi berfungsi dengan benar. Itu nama fibrilasi, bergetar.
Ya, itu. Jadi, nah, kenapa darah tidak masuk sini? Nah, ini ada dua, ya. Ada yang iskemik nih, bawaan dari lahir, ya. Iskemik itu kayak gini lah. Ya. Ada kan jantung begini nih, Mas. Nah, ada kan begini dia pembuluh darahnya. Nah, dia begini nih. Nah, ya, iskemik dia. Iskemik itu menciut, ya, menciut. Nah, ini kata buku FIFA, ya, medical guidance dari FIFA, kesehatan FIFA. Kalau dia 27 tahun ke bawah, atlet ini mendapat serangan jantung di bawah 27 tahun ke bawah, itu karena iskemik. Ini kemungkinan besar dia faktor bawaan dari keluarga. Ya, catat tuh. Nah, ada juga begini penggunaannya. Penggunaannya bagus. Ya kan? Ini. Begini dia. Tapi penyumbatan. Oleh apa? Kolesterol, ya kan? Atlet yang rokok, makan sembarang, kolesterol ini. Kata FIFA bilang, kalau misalnya dia di atas 27 tahun, kena serangan jantung, itu oleh didapat. Termasuk kena kolesterol. Arti dia bawaan. Dia cari sendiri jantungnya. Ya, tapi pertanyaan tuh umur berapa dia? Kamu tinggal lihat aja tuh yang serangan jantung. Ya, oleh sebab itu, atlet itu harus ada screeningnya. Dilihat EKG-nya. Kan? EKG-nya. Bukan EKG resting, tapi adalah EKG exercise. Pakai treadmill. Ya. Jadi nanti kalau kalian punya atlet, punya klub, ya, kerja di KONI atau mana, ya, sepak bola, atletnya setahun sekali harus screening. Pakai apa? EKG, tapi bukan resting. Tapi dia adalah pakai yang exercise, ya. Karena kadang-kadang kalau resting dia karena tidak kasih beban, jantungnya aman-aman aja. Tapi kasih beban baru ketahuan nanti, ya, kerusakan jantung yang aslinya. Selesai gitu? Ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Jelas sekali, Prof. Jelas, Prof. Ya, jadi minggu depan nanti kita ujian ya. Tolong nanti PJ-nya WA saya intinya, bab-babnya. Kita ujiannya adalah lisan, ya. Nanti di bangku duduk 3 orang depan, kita ngobrol. Kita ngobrol, namanya istilahnya ngobrol secara orang dewasa. Ya, ngobrol cara ya, misalnya saya tanya, kamu tahu kira-kira dalam olahraga bagaimana tuh mereka dapat energi? Ya, ceritalah, energi aerobik, ada anaerobik laktik, ada alektik ini dong. Ya kan? Kita ngomong kira-kira nanti nutrisi di olahraga buat apa? Jangan dari mana? Kita ngomong gitu, ya. Terus latihan itu kenapa kok bisa jantung tadi curah jantungnya meningkat? Nah, ventrikel kiri kenapa bisa nembak? Oh, ceritalah karena latihan bla 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 gitu. Ya, saya itu tuh. Ya, jadi bicara orang dewasa. Ya. Saya itu nggak ada ujian tulis-tulis karena kalau tulis saya nggak ada waktu untuk memeriksa di rumah. Kalau itu langsung nanti lulus nggak lulus ya berapa nilainya. Saya rasa itu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, oke ya semuanya. Ya, Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Saya akhiri dengan acara hari ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin foto dulu, Kak. Anu gak? Foto? Boleh, silakan open kamera. Sehat-sehat, Prof. Ya, masih. Maaf ya, saya pakai kaos kan masih ya. Teman-teman, silakan open kamera. Oke, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Baik, Terima kasih semuanya ya. terima kasih, Prof.